Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita kembali, Bang Nasrullah. Jadi ini artinya sebenarnya kalau kita setuju sepakat semua terhadap bahwa hal ini memang merupakan penistaan agama. Namun secara hukum, Bang, kemudian banyak yang menganggap bahwa kenapa hukum kita tunduk terhadap suara masyarakat mayoritas begitu. Kenapa hal-hal seperti ini baru besar di masyarakat, baru kemudian diproses, sedangkan banyak sekali mungkin kasus-kasus pelecehan agama lainnya yang hilang begitu saja? Saya rasa tidak hilang sebegitu saja. Banyak kasus pelecehan agama lain di Bali juga ada, antara sesama non-muslim, misalnya Kristiani yang menghina itu juga ada gitu. Cuman persoalannya yang harus dilihat bahwa yang banyak terjadi adalah memang persoalan pelecehan terhadap agama Islam. Itu yang banyak terjadi. Jadi kalau pelecehan terhadap agama lain bukan berarti tidak ada. Sebenarnya itu juga harus diproses karena undang-undang ini tidak mengatur pelecehan terhadap agama tertentu, tidak, semua agama. Semua agama. Nah, jadi masalahnya itu bukan masalah undang-undang, bukan masalah hukum, ini masalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum tadi saya tertarik dan saya salut dengan Polri untuk kasus ini cepat langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jangan sekedar hanya ini untuk meredam emosi. Penetapan tersangka nanti tidak ada jalan, tidak berjalan karena masyarakat kita tidak akan puas kalau belum melihat bahwa tersangka ini dibawa langsung di Indonesia. Betul, karena tidak terlalu sulit. Negara Republik Indonesia ini baik KPK maupun polisi telah pernah beberapa kali menunjukkan prestasi yang gemilang dalam membawa dan menangkap tersangka-tersangka pelaku kejahatan di luar negeri ke Indonesia ketika ada political will dari presiden. Baik, Bang Nasrullah. Ya, persoalannya apakah dalam kasus ini sampai ke titik political will presiden, begitu presiden menyatakan tangkap dia, saya yakin besok lusa dalam seminggu Polri sudah berhasil menangkap itu. Tapi hukum kita sudah cukup kuat belum? Nah, kalau hukum tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Rusdi, apa kabar Pak Rusdi? Pak, perintah Kapolri tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, tapi juga tidak boleh tumpul ke kiri tajam ke kanan. Artinya? Anda terjemahkan sendiri. Saya rasa semua kita bisa memahami. Jangan sampai penegakan hukum itu tajam ke kiri tumpul ke kanan atau sebaliknya. Tapi bukan tebang pilih kan Bang Nasrullah ya? Itulah kalau ketika tajam ke kanan tumpul ke kiri itu tebang pilih. Tebang pilih dalam arti ada nanti seperti kalau kita belajar hukum itu ada politik belah bambu, ya, kita politik belah bambu yang satu diinjak, yang satu diangkat, itu tidak boleh, tidak pernah boleh terjadi di negara kita pada zaman kapanpun, termasuk zaman sekarang, zaman yang lalu maupun zaman yang akan datang. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tanggapannya Bang, apakah pemerintah menegaskan tidak tebang pilih sama sekali terhadap kasus apapun itu yang berkaitan dengan penistaan agama? Ya, saya hanya mau bilang bahwa polisi itu kan alat negara ya. Alat negara, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu dia tegak lurus pada penegakan hukum. Karena itu memang kita orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang agak baik ini, orang-orang sekolahan seperti di forum-forum ini juga tetap memang harus positive thinking terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh kepolisian negara. Karena apa? Polisi itu dia alat negara, sehingga tidak bisa berpihak kepada satu pihak manapun. Kalau hari ini ya, saya ini coba Abang bayangkan ya. Yahya Waloni itu menyebutkan jelas-jelas nama Ali Mukhtar Ngabalin, menyebutkan nama jelas-jelas seorang yang sangat amat kita hormati yang namanya Tuan Guru Bajang. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin, yang mulia Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato-pidatonya. Ya. Saya waktu itu bilang, kalau kan sekarang kita ada di pemerintahan, kalau saya lapor dia sebagai orang yang korban ini, Bang Ade, apa yang keluar? Melakukan kriminalisasi kepada ulama. Loh, terus di mana kamu orang mau tempatkan polisi? Kalau umpama saya sekarang desak polisi ini, kemudian saya lapor polisi, saya merasa bahwa saya teraniaya, terancam, saya dihujat, saya dicaci maki. Saya punya hubungan apa dengan Yahya Waloni itu?
Apa hubungannya dia baru baca 1 lembar sudah seperti ulama besar? Kemudian tidak ada satu mimbar pun yang dia tidak pakai dengan menghujat dan mencaci maki. Tapi kalau saya datang-datang tiba-tiba langsung ke Bareskrim, kemudian saya lapor, saya tongkrong itu Bareskrim, pasti dibilang, oh ini karena orang pemerintah, orang istana, jadi ini penistaan terhadap ulama, kriminalisasi dan lain-lain. Disitulah yang saya bilang, pakai otak dan hatimu. Sehingga kalau kita menghujat dan mencaci maki orang lain, maka jangan, hati-hati juga. Karena kita semua percaya kepada Tuhan dan semua meyakini bahwa agamanya pasti yang paling benar. Itu tadi abangku bilang begitu. Baik, ini Gitu pertanyaan, loh. pertanyaan Saya mau sudah bilang mulai apa? masuk. Saya mau bilang bahwa mari kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepolisian negara. Itu adalah alat negara. Oke. Dan biarlah mereka dengan secara profesional menjalankan tugas-tugas yang Saya mulia. setuju Bang Mukhtar Ngabalin. Saya setuju bahwa saya percaya penuh kepada polisi kita akan bekerja profesional. Tapi yang saya katakan bahwa harus ada political will dari top pemerintah Republik Indonesia, dari Presiden mendorong kepolisian untuk melakukan langkah-langkah yang itu bisa sistematis dan itu cepat. bisa melahirkan Saya ingin mendengar multitafsir yang tidak Presiden benar. menyampaikan perintah itu kepada polisi. Begini Harus bang, diperintah lagi, Bang. Kalau abang menyebutkan begitu, itu artinya polisi itu bekerja tidak secara independen. Sementara ini adalah alat negara independen, dia bekerja secara profesional. Negara membiayai mereka dengan ilmu dan begitu, kemampuan. Pak. Ketika pemerintah menyampaikan politik hukum di dalam penegakan hukum perkara ini bukan intervensi. Yang tidak boleh adalah Presiden masuk ngacak-ngacak proses penyidikan. Yang saya maksudkan tapi itu begini. memberikan sebuah Yang saya maksudkan sekarang, mari kita hormati karena mereka sedang bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu tadi penjelasan Pak Brigadir Jenderal Rusdi. Masa kita tidak menghormati apa yang dia sampaikan? Iya, itu maksud saya. Menghormati saya itu. tetap berprasangka Yang baik. saya berharap Gitu loh, Bang. adalah Presiden mengucapkan kalimat itu kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menenangkan rakyat Indonesia yang sedang marah ini. Saya berharap polisi untuk secepatnya mengambil langkah-langkah. Nah itu kan tenang rakyat Indonesia kalau Presiden sudah ngomong seperti itu. Ini kan rasa marah yang saya katakan tadi. Coba lihat, saya saja belum pernah marah, tapi malam ini pada momentum ini saya mengeluarkan kata-kata untuk menunjukkan bahwa sangat marah rakyat umat Islam juga. Makanya tadi saya bilang, kita orang-orang terpelajar. Kita orang-orang yang punya kapasitas ilmu yang alhamdulillah cukup deh. Kemampuan knowledge kita baik. Moral kita baik, insya Allah. Sehingga semua yang kita sampaikan pada malam hari ini paling tidak memberikan teduh juga umat dan rakyat Indonesia. Karena itulah maka kita punya teduh itu kemampuan akan juga. lebih teduh kalau Presiden yang ngomong mengingatkan Polri. Itu yang saya bilang. Saya heran Bang Mukhtar kenapa sangat menghindari agar Presiden untuk ngomong itu. Bukan. Kalau hal-hal kalau begini kemudian semuanya harus ke Presiden. Sebentar nanti kucing, kambing mati kena tabrak kereta api lagi, Presiden harus mengeluarkan pernyataan lagi. Udahlah Bang. Beda ini. Abang percaya. Ini bukan tinggal kucing mati kalau Bang Abang Mukhtar. tidak percaya dengan kepolisian negara yang sekarang mengambil tindakan tegas. Dia melakukan komunikasi dengan Interpol. Saya mendapatkan informasi di kantor staf Presiden. BIN bekerja, Polri bekerja, Interpol bekerja. Tadi saya berbicara dengan atase pertahanan, kemudian yang ada di Jerman, di Frankfurt. Itu artinya apa? Polisi sebagai alat negara bekerja dan harus kita berikan penghormatan kepada mereka. Itu loh Bang. Saya sangat percaya dengan pekerja polisi, tetapi dengan political will dari top pemerintahan Republik Indonesia ini untuk menegakkan hukum dalam kasus seperti ini pertama mencerminkan bahwa pemerintah Presiden peduli dengan penistaan terhadap Nabi. Kita sama-sama sepakat akan hal itu bahwa tidak ada tajam ke kanan maupun ke kiri. Ini sudah ada juga pertanyaan yang masuk dari Twitter, sepaham juga dengan pernyataan dari Bang Ngabalin dan juga Bang Nasrullah. Saya ingin ke Pak Kiai. Pak Kiai, ada pertanyaan masuk dari Jansen Pasaribu. Saya Kristen, mengutuk perbuatan Yosef Chang, tapi tolong dengan Yahya Waloni tadi yang sempat disebut juga oleh Bang Ngabalin, yang selalu menghina agama lain, apa tindakan dari MUI? Yang jelas seperti disampaikan tadi, bahwa siapapun di negeri ini itu bertanggung jawab, ya. Dan hukum kita harusnya dapat ditegakkan pada siapapun. Nah, berkenaan dengan masalah Yahya Waloni, itu kalau ada hal yang memang dianggap sebagai penghinaan, itu bisa dilaporkan selain ke kepolisian, bisa juga ke MUI.
Dan MUI sudah berkali-kali juga memberikan nasihat, peringatan kepada orang-orang yang dianggap offside. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa ini sesuatu yang tidak boleh ada diskriminasi. Siapapun, ya, siapapun. Karena kita sudah sepakat bagaimana ada persamaan di depan hukum. Nah, hanya tadi ini perlu benar-benar disoalkan persoalan yang namanya diskusi ilmiah. Saya tidak berbicara tentang Yahya Waloni. Saya berbicara secara umum yang disampaikan tadi. Yang ranah misalnya disampaikan di masjid, yang juga di gereja, di mana itu kan memang persoalan yang sifatnya sangat spesifik dan itu berkenaan dengan jamaahnya. Ya. Nah, itu yang perlu didalami. Tetapi semua ini harus benar-benar dilihat, dan kalau ada yang menganggap itu sebagai penistaan dilaporkan. Tapi kan perlakuan MUI juga harus tegas juga, Pak Iya, Kiai, pasti MUI akan tegas. Bahkan dengan para penceramah yang melontarkan kata-kata tidak sesuai dengan hadis dan Quran. Tidak kurang itu, tidak kurang kalau MUI memberikan ketegasan itu. Ya. Begini Pak Kiai, masyarakat kemudian ingin bukti yang nyata, apa sudah upaya yang dilakukan oleh MUI terhadap para ulamanya yang mungkin dianggap penista agama lain? Nah, kan MUI sudah berkali-kali memberikan nasihat kepada orang-orang yang misalnya dianggap keluar dari itu. Sempat dipanggil begitu. Misalnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa kebanyakan dari para ustadz itu, saya tidak tahu kalau yang Pak Yahya Waloni ya, ini tidak dalam ranah menghina agama lain. Bisa saya dilihat, dan kalau ada laporkan. Ya. Jadi kalau penjelasan tentang apa yang misalnya menjadi akidah dalam Islam di masjid atau di kajian khusus, lalu kemudian mereka membandingkan dengan akidah agama lain, itu hal yang sangat wajar. Baik Pak Kiai, ini muncul juga pertanyaan dari @site, apa yang mendasari seorang menista agama padahal agama itu mengajarkan sebuah kebaikan dan juga kebenaran? Ya, justru itulah kalau dalam ajaran Islam penistaan itu tidak dibenarkan. Ya, ayat tadi yang dibacakan itu jelas sekali dilarang untuk mencela ya Tuhan-Tuhan daripada agama lain, karena itu bisa menyebabkan mereka balik mencela, ya, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, yang tentu di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh terjadi, ya. Karenanya kalau ada yang seperti itu dalam Islam pun tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Dan kita benar-benar harus adil dalam persoalan ini. Jadi tidak mungkin ada ulama, ada ustadz yang ilmunya mumpuni, apalagi di Majelis Ulama Indonesia, yang akan membenarkan siapapun dari kaum muslimin, ya, siapapun dari ustadz yang menista agama lain. Ya, tidak mungkin itu. Nah, karenanya upaya yang penting dilakukan sekarang ini adalah bagaimana kita semua merasa bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat kita, apalagi kalau di tingkat tokoh, ya. Termasuk dalam keadaan seperti ini kan kalau dari MUI dan para ulama berkali-kali menghimbau umat supaya tenang. Kita berharap ini juga semuanya bisa menangkap itu. Jangan kemudian ada hal-hal lain yang akhirnya membuat kegaduhan. Tapi kemarahan umat tidak bisa dibendung Pak Kiai. Bahkan tadi Bang Nasrullah dengan jelas melontarkan kalimat yang sangat ekstrim. Tetapi bagaimanapun juga yang namanya umat itu, kalau tokohnya, ulamanya, ya, terus menerus melakukan edukasi, terus menerus mengingatkan, itu insya Allah bisa. Tidak usah khawatir. Yang namanya ada kasus orang per orang, ya, itu dimanapun terjadi. Amerika saja yang mengatakan mereka sudah begitu maju dalam demokrasi, penghargaan hak manusia, pembunuhan terus-menerus terjadi di sana, termasuk kepada etnis Asia yang sekarang ini lagi marak, ya. Nah, kita di Indonesia ini sebetulnya kita punya peluang baik. Kita punya sejarah baik, ya, tentang bagaimana kerukunan, saling menghormati. Ini yang harus terus kita jaga, ya. Nah, seperti itu yang penting untuk
diperhatikan oleh Oke, presiden. baik. Sudah ada lagi pertanyaan yang masuk dari Twitter. Ini dari @pejalan kaki menanyakan, harusnya Bung Ade katanya bisa bedakan persoalan antara privat yang dibahas di ruang privat, karena inilah yang kemudian dilakukan oleh UAS, misalnya Yahya Waloni dan sebagainya. Jika memang Anda kurang sepakat, maka ikuti forum kajian dan silahkan berdiskusi kembali. Tapi ditahan dulu, Bang Ade nampaknya sudah senyum-senyum, tapi usai jeda kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa.